Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Uldini Askia dari Praktikum PDBK kelas B. Di sini saya akan memberikan tutorial yaitu cara mengaplikasikan aplikasi Accurate. Nah, di video ini saya juga telah menyiapkan contoh soalnya atau soal yang telah diberikan. Ini adalah soal yang telah diberikan yang nantinya saya akan menginputnya ke Accurate. Nah, sebelum menginputnya juga dari daftar-daftar ini seperti daftar tipe aktiva pajak, aktiva tetap dan yang lainnya ini, dia itu nanti saya jadikan ke dalam bentuk Excel terlebih dahulu. Nah, sampai faktur penjualan. Ini ya. Saya jadikan ke dalam bentuk Excel terlebih dahulu. Nah, ini adalah daftar yang telah saya jadikan ke dalam bentuk Excel dari daftar akun sampai daftar aktiva. Kita lihat dulu daftar akun. Nah, di sini ada data yang telah saya convert ke dalam bentuk Excel. Ini adalah datanya dari yang folder yang ada di PDF ini ya teman-teman, telah saya convert ke dalam bentuk Excel. Nah, untuk men-save-nya kita klik file, lalu nanti kalian klik save as. Setelah klik save as, kalian bisa mengubah save as type-nya ke dalam bentuk Excel 97/2003 workbook. Ini saya akan mengklik yang bentuk workbook. Nah, ini udah ke dalam bentuk Excel 97/2003 workbook. Kita save aja. Nah, kemudian lakukan hal yang sama seperti daftar akun untuk daftar pelanggan sampai daftar aktiva tetap. Oke, selanjutnya masuk ke tahap berikutnya. Yang pertama dan yang paling utama, kita membuat database atau membuat file baru di Accurate-nya gitu, karena kita tahap pertama adalah membuat setup atau settingan untuk aplikasi Accurate. Kita klik aja create new company, lalu kita klik di file name-nya yang tiga tadi. Nah, di sini kalian boleh memilih folder mana untuk kalian simpan. Saya di sini memilih di bagian dokumen, lalu saya memilih PT Sumber Jaya Indonesia yang folder yang telah saya buat. Nah, untuk file name-nya juga jangan lupa kalian isi PT Sumber Jaya Indonesia. Klik create, lalu kalian klik OK. Ini kalian bisa menunggu ya, karena memang untuk loading atau create database ini agak lama gitu, agak lumayan lama. Sebentar, masih loading. Bisa ditunggu ya, karena memang lumayan lama untuk loadingnya aja. Ya, sedikit lagi nih teman-teman. Nah, kemudian di login ini masuk user ID, kita ketik supervisor, lalu di bagian passwordnya kita ketik juga sama supervisor tapi hurufnya kecil. Klik OK.
Nah, masuk ke welcome to accurate versi 4, kita klik Indonesia saja, pilih bahasanya Indonesia, klik lanjut. Lalu kita centang atau klik yang persiapan mahir, lalu lanjut. Masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan menginput terkait dengan mata uang yang digunakan perusahaannya. Terus yang kedua, kita juga akan menginput informasi periode perusahaannya, dan yang ketiga kita juga akan menginput terkait dengan informasi pajak si perusahaannya. Nah, di sini langsung aja yang pertama, yaitu terkait dengan mata uang yang digunakan perusahaannya. Langsung kita ketik rupiah di bagian nama, lalu di nilai tukarnya kita ketik satu saja. Nah, di tipe nilai tukarnya juga kita pilih rupiah ya. Nah, untuk negara kita pilih atau kita ketik Indonesia. Simbolnya ini kita ketik Rp atau rupiah. Kalau simbol cukup Rp saja ya, karena di nama juga udah rupiah. Oke, langsung klik lanjut. Nah, masuk ke informasi periode perusahaannya. Di sini kita isi semua kolom yang berkaitan dengan informasi periode perusahaan. Nah, di bagian kolom yang harus diisi yaitu nama perusahaan, alamat. Ini maksudnya kolom tersebut itu wajib diisi. Langsung aja nama perusahaannya saya ketik PT Sumber Jaya Indonesia. PT Sumber Jaya Indonesia. Lalu bagian alamatnya juga jangan lupa, karena alamat itu penting ya untuk perusahaannya. Jalan Raya Jalan Raden Saleh nomor 3 Karangtengah. Jalan Raden Saleh nomor 3 Karangtengah. Di sini saya tulis di bawahnya Karangtengah. Lalu di bagian bawahnya juga Tangerang. Jadi harus tersusun rapi ya teman-teman. Nulis alamatnya. Nah, di sini tanggal mulai tutup buku tergantung informasi yang kalian dapatkan. Dari informasi tersebut, untuk tahun fiskalnya ini saya isi 2020 dengan default periodenya, yaitu saya default periodenya yaitu 9 2020. Langsung aja klik lanjut. Nah, di sini ada terkait dengan informasi pajak perusahaan. Nah, informasi pajak perusahaannya ini yaitu terdiri dari nama perusahaan pajak, alamat pajak, nomor seri sampai KLU SPT yang wajib diisi oleh perusahaannya. Nah, nama perusahaan dan alamatnya kan tadi telah terisi. Lalu kita mengisi tentang atau terkait dengan nomor seri faktur pajak, NPWP, nomor pengukuhan PKP, dan tanggal pengukuhan PKP, kode cabang, jenis usaha, dan KLU SPT. Nah, untuk NPWP-nya dulu ya saya isi 01 001 600 4 051. Nomor pengukuhannya juga jangan lupa. Nomor pengukuhan di sini saya samakan dengan NPWP-nya. Nah, untuk nomor seri faktur pajaknya saya mengetik NPYDR untuk nomor serinya. Nah, untuk kode pajaknya saya klik 01, jenis usahanya perdagangan sepeda motor, lalu KLU SPT-nya
Kalau SPTH ketik 75342, klik lanjut. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan hapus akun default. Nah, untuk menghapus akun default ini caranya mudah banget. Tinggal kalian di nomor akun kalian klik kanan lalu klik hapus. Kita klik OK aja ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, lakukan sama seperti yang sebelumnya. Klik kanan. Kita di nomor akun klik kanan hapus, lalu klik OK. Klik OK. Klik kanan hapus, klik OK, klik OK. Nah ini untuk retained earning tidak bisa dihapus ya teman-teman, karena memang retained earningnya itu sudah ketentuan di accurate tidak bisa dihapus. Nah semuanya lakukan hal yang sama. Klik OK. Sudah, setelah itu klik lanjut aja. Selanjutnya kita akan mengimpor daftar akun atau yang tadi sudah saya jadikan ke dalam bentuk Excel. Itu kita nanti akan mengimpor daftar akun dan neraca saldo awal. Terus kita juga akan memeriksa hasil impor saldo awal neraca. Lalu kita akan menginput akun default mata uangnya juga, input share pembayaran kode pajaknya. Pokoknya semuanya, terus mengimpor daftar pelanggan, lalu mengimpor daftar barang, sampai yang ketujuh Excel tadi terimpor semua ya teman-teman. Nah langsung yang pertama kita masuk ke tahap impor daftar akun dan neraca saldo awal. Nah di sini kita klik yang kuning di pojok kanan, browse. Nah kita cari perusahaannya, yaitu daftar akun saldo. Kita pilih file type-nya, jangan lupa Excel, kita open. Lalu kita pilih ambil data di pojok kanan. Klik aja ambil data ya teman-teman. Nah ini sudah muncul data-data yang telah terimpor ke Accurate, aplikasi Accurate. Nah untuk kolom data sumbernya ini di bagian definisi kolomnya juga nanti diisi. Nah sebelumnya kita hapus dulu yang di daftar data sumber. Klik yes. Yang tadi kita hapus ya, klik kanan lalu klik yes. Nah untuk di bagian definisi kolom yang paling atas kanan, sebelah kanan, kita klik aja pojoknya. Nah itu akan muncul segitiga gitu. Nah langsung nomor akun kita pilih atau sesuaikan ya, nama akun kita pilih nama akun. Nah untuk tipe akun sendiri saya memilih tipe akun. Nah khusus untuk tipe akun juga harus didefinisikan lagi ya, nanti akan muncul tabel seperti ini gitu. Jadi sesuaikan aja. Nah akun di sini langsung aja disesuaikan. Cash in bank kita sesuaikan kas atau bank. Akun receivable kita sesuaikan akun piutang. Lalu persediaan ada current aset, aktiva lancar lainnya. Lakukan semuanya sama ya, definisikan semuanya. Beban ada income, lalu klik OK aja teman-teman. Nah untuk mata uang tadi kita klik OK yang untuk tipe akun sebelumnya. Nah selanjutnya kita masuk ke mata uangnya nih.
Lalu klik impor data, 34 data terimpor. Nah, ini sudah berhasil semua, lalu klik OK. Nah, untuk selanjutnya, di sini untuk tahap selanjutnya atau tahap berikutnya, kita langsung saja mengisi yang saldo awal ini sesuai dengan transaksi yang tadi kita buat ya di neraca saldo yang di Excel tadi. Nah, ini diisi semua teman-teman sampai akhir, isi saja semua. Kalau udah terisi semua atau memang sudah terisi sesuai transaksi, jangan lupa di bagian ekuitas saldo awalnya, yaitu laba ditahan, dan untuk akun laba ditahannya juga laba ditahan. Kita pilih klik lanjut. Nah, masuk ke akun default mata uang. Akun default mata uang ini ada nama mata uang. Saya memilih nama mata uangnya yaitu rupiah. Lalu untuk akun hutang, pembayaran akun hutang, akun piutang, saya memilih hutang dan piutang IDR. Nah, ini diisi semua ya sesuai data transaksi kalian. Pembayaran di muka penjualan, uang muka penjualan, pembayaran di muka, semuanya diisi, lalu klik lanjut aja. Nah, kemudian masuk ke daftar lain. Ini daftar lain diisi jika memang ada di transaksinya. Nah, di sini saya mengisi di syarat pembayarannya yaitu jatuh temponya 30 untuk net 30, lalu jatuh tempo 0 untuk name-nya yaitu COD. Nah, di bagian pajaknya saya mengisi kode T-nya. Lalu kalau sudah terisi semua nih teman-teman, di bagian pajak kode T, nama PPN, keterangan pajak pembelian, nilai persentasenya 10, pajak penjualannya itu kita klik aja kanan yang segitiga tadi, pilih PPN keluaran. Lalu untuk pajak pembelian juga kita pilih yang segitiga di pojok kanan. Nah, di pajak, nah ini langsung aja kita pilih PPN, masukkan. Nah, sudah terisi semua ya teman-teman. Untuk daftar lainnya langsung klik lanjut. Masuk ke tahap import daftar pemasok. Nah, di sini import daftar pemasok pelanggan dan pemasok. Kita klik di bagian nama umum, terus namanya Tiki. Klik lanjut aja. Nah, di sini klik di sini untuk import data berkas. Lalu di bagian pojok kanan atas itu ada gambar dokumen kecil. Seperti biasa, kalian klik terlebih dahulu. Nah, kemudian formatnya diganti menjadi Excel. Nah, lalu daftar pelanggan kita klik open. Ambil data. Nah, ini udah muncul ya semuanya data yang telah kita impor. Di sini ada nomor pelanggan seperti biasa, dihapus dulu data sumbernya, klik kanan, hapus yes. Nah, untuk definisi kolomnya juga diisi. Nomor pelanggan, nama pelanggan, lalu ada currency. Nah, kita pilih mata uang. Nah, untuk mata uang rupiah ini didefinisikan ke rupiah juga. Lalu klik OK.
saldonya itu pajak pertama. Lalu di sini definisi ke PPN. Oke. Sudah ya, ini. Lalu kita klik impor aja, tiga terimpor. Oke. Nah, kemudian ini telah diimpor semua ya teman-teman. Ini datanya, langsung aja klik lanjut. Nah, kemudian oke, sebelumnya itu kan saya mengimport daftar pemasok dan pelanggan. Nah, saya itu yang daftar sebelumnya itu adalah, di video sebelumnya adalah daftar pelanggan terlebih dahulu yang saya isi. Nah, selanjutnya saya akan mengimpor dari daftar pemasok. Langsung aja di sini kita buka foldernya seperti biasa ya, kita yang browse-nya itu. Ini kita ubah file type-nya menjadi Excel, daftar pemasok, open. Ambil data. Nah, kemudian di sini muncul. Nah, untuk data sumbernya ini jangan lupa juga dihapus terlebih dahulu sebelum mengisi. Saya isi dulu di bagian definisi kolomnya, nomor pemasok, nama pemasok, lalu currency itu saya isi dengan mata uang. Sorry, ini saya salah ngisi ya. Seharusnya currency itu untuk mata uang. Currency untuk mata uang. Currency untuk mata uang, lalu untuk mata uangnya ini didefinisikan lagi. Sebentar. Ini didefinisikan dulu aja ke rupiah. Klik OK. Nah, untuk saldo ini kita definisikan ke saldo awal, yaitu definisikan emang keren suka gini, saya definisikan ke yang tadi pajak ya, pajak itu saya definisikan yang tadi saldo awal, yang saldo itu kita definisikan ke saldo awal, lalu pajak ini kita klik pajak pertama, lalu definisikan ke PPN, lalu kita klik OK. Udah ya. Nah, lanjut di sini untuk data sumber, seharusnya untuk yang nomor pemasok ini teman-teman bisa menghapus terlebih dahulu ya, menghapus terlebih dahulu nomor pemasoknya, yaitu dengan cara klik kanan, yaitu hapus, yes. Langkah pertama itu memang harus menghapus yang tadi nomor-nomor itu.
kita klik kanan lalu klik hapus, lalu sebenarnya langsung mengisi ke definisi kolomnya. Tadi saya salah, langsung impor aja data, 3 data terimpor. Oke. Nah, untuk ini sudah terimpor semua, lalu langsung aja kita klik lanjut. Untuk yang di bagian proyek departemen, bagian proyek departemen ini karena di data atau transaksi yang saya punya itu tidak ada terkait dengan proyek dan departemen, maka ini langsung aja klik lanjut ya teman-teman. Langsung aja. Nah, langsung ke persediaan. Nah, di persediaan ini kita isi untuk daftar barangnya. Nah, sini langsung aja kita klik lanjut sebelumnya. Nah, di sini masuk ke akun default barang. Untuk akun default barang ini dari persediaan sampai akun barang belum ditagih. Jika memang ada transaksinya, langsung aja di klik yang tanda panah, title penjualan. Saya diskon barang penjualan, persediaan motor, harga pokok penjualannya. Saya klik harga pokok penjualan, lalu retur pembelian, persediaan motor, akun biaya juga akun biaya, beban luar usaha. Nah, udah selesai semua, klik lanjut. Nah, masuk ke akun default pesanan produksi. Akun default pesanan produksi, klik lanjut aja karena tidak ada yang saya isi. Nah, di bagian metode persediaan ini kita klik first in first out atau FIFO, langsung lanjut. Nah, untuk bagian barang atau informasi barang, klik di sini untuk mengimpor dari berkas. Langsung kita impor seperti biasa. Kita klik folder, gambar folder yang warna kuning di bagian pojok atas kanan. Lalu di sini kita file type-nya kita ganti Excel, daftar barang, lalu open. Nah, ambil data. Nah, ini sudah terimpor ya teman-teman, sudah terimpor. Langsung seperti biasa, langkah ini sama dengan langkah yang sebelumnya. Nomor barangnya kita hapus dulu, klik kanan, lalu kita klik hapus, yes. Nah, untuk definisi kolom nomor barang, kita pilih nomor barang. Description, kita pilih deskripsi barang. Quantity, kita pilih kuantitas. Lalu unit, kita pilih unit 1. Lalu cost and price, saya klik abaikan. Lalu sales price total biaya, harga jual 1, pajak, klik kode pajak penjualan. Nah, untuk kode pajak penjualan definisikan lagi ke PPN, lalu klik OK. Ini tipe barang saya isi persediaan, lalu untuk tipe persediaan saya isi barang jadi. Nah, langsung aja, jika memang sudah terimpor semua gitu, sudah didefinisikan, lalu klik import data. 4 data terimpor, lalu klik OK. Nah, sudah ya. Di sini informasi barang yang sudah diisi, langsung klik lanjut. Selanjutnya yaitu kita akan mengimpor tipe aset tetap kena pajak. Langsung di sini yaitu
impor aktiva tetap kena pajak. Kita klik di sini untuk import. Seperti biasa kita cari dokumennya terlebih dahulu. File as-tipnya kita ganti Excel, lalu kita pilih daftar tipe aktiva tetap pajak. Open. Nah, lalu ambil data. Nah, di sini sudah muncul ya. Sama seperti langkah sebelumnya, kita menghapus terlebih dahulu di bagian data sumber, yaitu di kolom 0, yaitu yang di tipe aktiva tetap fiskal. Nah, itu kita hapus dulu ya yang tipe aktiva tetap fiskal. Nah, lalu di bagian definisi kolom juga jangan lupa diisikan. Untuk definisi kolom sendiri, yang tipe aktiva tetap fiskal isi dengan golongan aktiva tetap pajak, umur aktiva yaitu umur ekonomis pajak, metode penyusutannya kita klik atau definisikan ke metode penyusutan pajak. Nah, lalu definisikan yang straight line metodenya, kita definisikan metode garis lurus. Nah, untuk double declining metodenya kita metode double declining. Nah, untuk non depreciable kita definisikan lagi ke tidak terdepresiasi. Klik OK. Nah, ini udah didefinisikan ya teman-teman. Lalu setelah itu kita klik saja impor. 19 data terimpor. Oke. Klik OK. Nah, di sini sudah terimpor semua. Langsung di sini klik lanjut. Nah, selanjutnya kita mengimpor lagi, yaitu untuk aktiva tetapnya yang bukan pajak ya. Klik Excel, lalu klik yang daftar tipe aktiva tetap yang nomor 6, klik open. Klik open. Lalu ambil data. Nah, selanjutnya seperti langkah sebelumnya, yang untuk di data sumber ini tipe aktiva tetapnya ini jangan lupa ya teman-teman dihapus. Saya ke definisi kolom dulu, tipe aktiva tetap. Seharusnya saya hapus terlebih dahulu, hapus ya, agar nantinya tidak muncul lagi pas didefinisikan. Nah, ini kan langsung nih, tidak disusutkan. Bangunan permanen, yaitu kita pilih bangunan permanen, golongan 1 garis lurus, kita pilih golongan 1 garis lurus. Lalu golongan 2 garis lurus, kita pilih golongan 2 garis lurus. Klik OK. Sudah. Ini sudah semua ya.
Langsung aja di sini import data, 5 data terimpor, klik OK. Nah, selanjutnya kita klik lanjut. Nah, untuk aktiva tetap dan rinciannya ini kita impor lagi ya teman-teman, karena langkah aktiva tetap juga lumayan, yaitu pertama pajak, aktiva tetap perusahaannya, lalu rincian si aktiva tetapnya. Kita klik di sini untuk impor. Kita klik di sini untuk impor dari berkas. Seperti biasa kita klik browse, cari Excel, lalu yang ketujuh ini daftar aktiva tetap, open, lalu ambil data. Nah, sudah muncul di sini. Kita tipe aktivanya jangan lupa dihapus, lalu definisikan kolom yang bagian atas tadi, tipe aktiva tetap. Nah, untuk tipe aktiva tetap ini maka nanti akan muncul ini. Kita definisikan lagi untuk tanah, kita klik tanah, gedung, kita klik gedung, peralatan kantor, kita klik peralatan, lalu peralatan toko juga kita klik peralatan, klik OK. Nah, lalu untuk kodenya kode aktiva ini sama ya, definisikan kolom. Nah, di bagian umur aktiva ini kita klik umur aktiva, umur bulan aktiva, umur aktiva yaitu sebentar teman-teman. Nah, untuk umurnya ini sebentar, metode penyusutan dulu. Umur aktiva tadi kita pilih itu umur bulan aktiva yang tahun ya teman-teman. Nah, lanjut ke metode penyusutan. Metode penyusutan ini kita pilih ke metode penyusutan, lalu definisikan lagi tidak terdepresiasi. Ini kita klik tidak terdepresiasi, lalu metode garis lurusnya kita klik metode garis lurus, klik OK. Udah, lalu akun aktivanya, akun aktiva ini untuk tanah-tanah, gedung-gedung, lalu untuk peralatan yaitu peralatan, definisikan aja ya, klik OK. Lalu akun untuk akun akumulasi depresiasi, akun akumulasi depresiasi ini akumulasi tidak terdepresiasinya ini saya memilih akumulasi penyusutan gedung. Lalu akumulasi penyusutan gedung juga saya memilih akumulasi penyusutan gedung. Akumulasi penyusutan peralatan juga peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Lalu langsung aja klik OK. Nah, untuk akun beban depresiasi kita pilih akun beban depresiasi. Sebentar, saya memilih
beban penyusutan gedung. Untuk beban penyusutan gedung, lalu peralatan untuk peralatan, klik aja oke. Bentar ya. Sumber dana, akun sumber dana. Nah, untuk akun sumber dananya ini juga definisikan lagi laba ditahan, kita pilih laba ditahan. Selanjutnya juga sama, klik OK aja. Kalau telah terdefinisi semua, langsung kita klik OK. Nah, untuk yang tidak terdepresiasi ini tadi, kita pilih saja karena harus diisi ya. Kita pilih beban penyusutan gedung. Lalu kita klik OK. Lalu selanjutnya kita import data. Klik import data. Klik import data, 4 data terimport. Oke. Nah, ini sudah terimport semua datanya. Untuk aktiva tetap dan rinciannya, langsung klik lanjut. Nah, ini ya teman-teman, di bagian neraca percobaan, langsung aja klik akhir. Nah, ada tulisan selamat, sekarang Anda siap. Berarti sudah selesai untuk meng-setup accurate-nya, yaitu terkait dengan mengisi neraca saldonya tadi, terus akun persediaannya, dan lain-lainnya. Masuk ke tahap selanjutnya, yaitu untuk mencetak neraca saldo sementara untuk dikoreksi. Langsung aja kita klik laporan, daftar laporan, lalu klik bagian di bagian buku besar ya, lalu klik neraca saldo yang dalam kurung klasik, kita buka. Nah, untuk pertanggalnya ini diganti, kita ganti tanggal 30 bulan 11 tahun 2020 atau bulan November tahun 2020. Nah, untuk parameter lainnya ini kita centang termasuk saldo 0, lalu oke aja. Nah, maka dari PT Sumberjo Indonesia neraca saldo klasiknya ini sudah terbuka ya teman-teman. Lalu kalian bisa mengedit jurnalnya jika memang ada kesalahan gitu ya, kalian bisa mengedit. Nah, contoh saya di kas kecil, seharusnya kas kecil ini di bagian debit ya teman-teman, maka saya akan mengubahnya. Nah, klik aja yang nominalnya. Kalian bisa mengubah, kan ini saya kesalahan misal di kas kecil. Nah, kas kecil kan misalkan di debit. Nah, saya itu bisa mengubah dari kredit ke debit, yaitu dengan cara kalian itu tinggal klik 2 kali di bagian nominalnya atau angkanya. Nah, nanti akan masuk ke jurnalnya. Nah, di bagian ini kalian klik yang di bagian sumber itu bukti jurnalnya, lalu tinggal kalian ubah aja nominal ke debit dan ke kredit gitu. Nanti maka akan terubah gitu ya. Kemudian kita akan melakukan backup data sebelum melakukan proses tutup bulan. Nah, caranya itu klik aktivitas. Caranya sebentar. Kita klik bagian aktivitas yang atas, lalu kita pilih ke bagian periodik, terus proses akhir bulan. Nah, ini ada tabel akhir periode. Periodenya ini kita ganti menjadi bulan November.
Nah, lalu nama mata uangnya juga rupiah, klik oke aja. Iya, oke. Nah, sudah melakukan proses tutup buku ya, membackup. Lalu kita selanjutnya akan mencetak serta memeriksa hasil neraca saldo awal. Nah, klik aja laporan, klik buku besar seperti biasa, lalu ke neraca saldo klasik. Nah, pertanggalnya juga diubah, yaitu tanggal menjadi tanggal 30 November tahun 2020. Parameter lainnya yaitu termasuk saldo nol dicentrang, lalu klik OK. Nah, sudah. Ini tapi sama ya seperti kalian membuka neraca saldo klasik yang sebelumnya. Nah, ini adalah neraca saldo yang telah diperbarui, yang telah jurnalnya kalian otak-atik, kalian ubah gitu jika ada kesalahan. Oke, tahap yang sebelumnya yaitu meng-setup database Accurate telah selesai. Nah, kita masuk ke data transaksi selanjutnya, yaitu mengenai faktur, baik faktur pembelian, penjualan, dan lain-lain yang akan kita setting atau kita masukkan ke dalam aplikasi Accurate. Langsung aja di sini kita klik aktivitas, lalu kita klik bagian pembelian. Ini transaksi pertama mengenai pembelian, faktur pembelian. Nah, di sini ada faktur pembelian yaitu purchase inventory. Kalian isi sesuai data yang kalian punya atau kalian miliki ya. Nah, di sini saya isi PT Kanbalu saya mengisi PT Kanbalu, lalu invoice nomornya juga diisi sesuai data transaksi kalian. Nah, 1 PJ. Invoice date-nya juga jangan lupa diisi. Ini di bulan Desember, berarti tanggal 5 bulan 12 tahun 2020. Ship date-nya juga diisi sesuai data transaksi yang kalian miliki. Untuk termnya kita isi net 30. Nah, untuk barangnya ini deskripsinya kita pilih Honda Supra, kuantitinya 2, unit price-nya 910 atau 9.100.000. Teksnya kita klik T aja. Nah, item selanjutnya adalah yaitu Suzuki Shogun. Nah, kuantitinya jangan lupa diubah, yaitu 2. Nah, unit price-nya 9.900.000, teksnya T. Sudah terisi semua ya teman-teman. Nah, untuk bagian nomor standar ini kita isi juga nomor standarnya sesuai dengan data transaksi yang kalian miliki. Lalu
Ini juga diisi. Nah, sebelumnya masuk ke bagian beban dulu. Bebannya atau biaya angkut pembelian kita isi, amountnya 250.000. Alokasi barang, bentar, kita centang, lalu langsung saja kita simpan dan tutup. Nah, sudah masuk ke bagian faktur penjualan tunai. Kita klik aktivitas seperti biasa, lalu kita klik ke penjualan, lalu faktur penjualan. Nah, di sini ada sales invoice. Semua data diisi sesuai dengan data transaksi yang kalian miliki. Oke, di sini kita bintang. Isi PT bintang. Invoice-nya dua FPJ, lalu invoice date-nya juga diisi atau diubah sesuai transaksi. Ship date-nya juga. Ship date-nya. Nah, sudah. Ini yang bagian barang juga diisi ya, Honda Supra, kuantitinya 4 misal di data transaksinya. Terus bagian barang lagi kalian isi Suzuki Smash, kuantitinya 2, unit price 10 juta, teksnya T sesuai dengan data informasi yang kalian miliki. Ini nomor FPSTD juga diisi. Isi aja seperti transaksinya. Sorry. Lalu bentar. Di bagian akun piutangnya juga diisi piutang IDR. Langsung aja. Di sini kan total invoice-nya 70.400.000. Nah, sama itu 70.400.000. Nah, untuk freight-nya ini juga diisi 1.500.000 sehingga total invoice-nya menjadi 71.900.000. Di bagian freight account-nya juga diisi. Nah, kemudian akan muncul beban luar usaha. Udah semua, langsung klik bagian bayar. Nah, muncul ini. Nah, ini bagian bayar ya. Muncul nih cash receipt. Form nomornya juga diisi sesuai dengan data yang kalian miliki.
payment date-nya juga. Lalu cek date-nya juga diisi. Itu tanggal 12 bulan, sebentar, tanggal 12 tanggal 10 bulan 12 tahun 2020. Sudah ya. Ini invoice-nya, date, amount itu juga telah terisi. Lalu paitnya juga dicentang, jangan lupa. Nah, untuk di bagian memo ini tidak perlu kalian isi, langsung aja di check amount, pencet kalkulator yang gambar kalkulator. Sudah klik simpan dan tutup. Nah, akan ada stempel paid ini, berarti telah terisi ya. Langsung klik simpan dan tutup aja. Masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu penerimaan piutang dagang. Transaksi yang ketiga ya teman-teman, penerimaan piutang dagang. Langsung aja klik aktivitas, lalu klik bagian penjualan, lalu penerimaan penjualan. Nah, setelah itu muncul seperti biasa cash receipt. Nah, kalian isi yang PT Matahari. Ini kalian mengisinya juga sesuai data transaksi yang kalian miliki ya teman-teman. Ya, saya mengisinya terlebih dahulu. Cek kreditnya, jangan lupa diisi. Cek amount-nya. Kita centang paid. Nah, ini maka kalau pencet kalkulator sudah terisi ya. Langsung klik simpan aja. Sudah. Selanjutnya kita masuk ke bagian transaksi yang keempat, yaitu pelunasan hutang dagang. Langsung aja klik aktivitas, klik pembelian, lalu pembayaran pembelian. Nah, sudah seperti biasa, ini CV Merapi transaksinya. Lalu formnya juga isi, jangan lupa isi sesuai transaksi yang kalian miliki ya. Nah, payment date-nya juga yang cek date-nya juga diisi. Lalu si paid-nya ini diklik centang. Nah, sudah ya. Cek amount-nya itu sudah langsung otomatis nanti di sini. Sudah terisi semua, langsung simpan dan tutup saja. Nah, oke. Kemudian masuk ke transaksi yang kelima. Transaksi kelima yaitu terkait dengan pembayaran beban. Langsung aja di sini kita klik aktivitas, lalu kita klik di cash in bank, pembayaran. Nah, ini pembayarannya Bank Mandiri
voucher name-nya diganti menjadi 2/PKK. Nah, sudah. Tanggalnya juga diisi sesuai data transaksi kalian. Ambil bulan 30 bulan Desember. Tanggal 30 bulan Desember. Tanggal 20 bulan Desember. Nah, memonya saya isi dengan biaya rekening, telepon, dan listrik bulan November 2020. Sudah. Lalu account name-nya atau account number-nya kita pilih utang beban, amount-nya langsung aja, amount-nya sama ya, sama kayak yang di amount bawah ini. Kita pilih 2.500.000, 2.500.000. Nah, sudah. Langsung aja klik simpan dan tutup. Oke. Selanjutnya kita ke transaksi masih terkait dengan pembayaran bebannya, itu transaksi yang ke-6. Langsung di sini kita klik aktivitas seperti biasa, lalu kita klik cash and bank, lalu pembayaran. Nah, sudah kita isi di sini Bank Mandiri. Lalu date-nya juga kita ganti sesuai transaksi yang kalian miliki. Sudah. Lalu jika memang ada memo, kalian bisa mengisi. Saya mengisi di sini bayar iklan Kompas. Nah, di sini paybill-nya itu agensi, lalu amount-nya saya isi dulu 2.500.000. Nah, untuk akunnya sini saya pilih biaya pemasaran 2.500.000 ya teman-teman. Langsung aja simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah yaitu data penyesuaian dari data keseluruhan tadi. Lalu kita akan mencetak laporan keuangan ya. Lalu nanti kita juga akan berkaitan dengan laporan SPT masa PPN. Nah, langsung aja di sini kita ke tahap selanjutnya. Kita klik aktivitas, lalu ke buku besar, bukti jurnal umum. Nah, di sini voucher name-nya atau voucher nomornya 1 BM ya, Desember tanggal 31. Nah, lanjut ke description, penyesuaian. Jurnal voucher tetap aja jurnal voucher. Langsung akunnya kita ganti atau kita pilih itu beban sewa. Debitnya itu 3.800.000. Sorry, 3.600.000. Yang kedua kita pilih sewa dibayar di muka, 3.600.000 di kredit. Sudah, langsung aja simpan dan tutup. Nah, kemudian tahap selanjutnya yaitu kita klik laporan, daftar laporan. Seperti biasa kita klik di bagian laporan keuangan ya teman-teman.
Lalu kita klik laba rugi dalam kurung standar. Nah, untuk yang darinya ini tanggalnya kita ganti menjadi bulan Januari tanggal 1 tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tanggal 31. Nah, ini sudah saya centang di parameternya. Ini ada tampilan induk, anak, dan jumlah induk. Oke. Klik oke. Nah, ini adalah laba rugi standar dari PT Sumber Jaya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita memunculkan laba rugi, maka kita masuk ke tahap laporan SPT. Langsung aja di sini kita klik laporan, terus kita klik PPN. Sudah. Nah, di bagian new kita klik yang pojok kanan. Lalu untuk nomor SPT-nya, preview-nya dulu kita pilih sebentar, kita pilih preview-nya induk, sudah kita pilih induk ya. Nah, ini adalah SPT atau surat pemberitahuan masa pajak induk ya dari perusahaan atau PT Sumber Jaya Indonesia. Nah, kita keluar, masuk ke laporan SPT-nya lagi, SPT tahunan, kita klik, langsung kita klik new. Nah, di sini kemudian di previewnya kita klik yang 1771. Sebentar, klik 1771. Sebentar, lagi loading. Nah, ini adalah SPT tahunan 1771 untuk perusahaan Sumber Jaya Indonesia. Ini pajak penghasilannya ya. Keuntungan menggunakan Accurate juga bisa langsung melaporkan ke dalam bentuk SPT pajak. Nah, sudah selesai ya teman-teman. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.